Selamat datang di video ini. Kebijakan tarif dan dampaknya pada hubungan dagang AS-Tiongkok. Dalam masa jabatan pertamanya, Presiden Donald Trump menerapkan serangkaian tarif yang menargetkan Tiongkok dengan tujuan mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan melindungi industri Amerika Serikat. Langkah-langkah ini mencakup pengenaan tarif pada berbagai barang Tiongkok yang memicu konflik perdagangan antara kedua negara. Tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong Tiongkok mengubah praktik perdagangannya, khususnya terkait kekayaan intelektual dan transfer teknologi. Pada masa jabatannya saat ini, Presiden Trump mengusulkan tarif sebesar 10% pada impor dari Tiongkok sebagai bagian dari kebijakan America First. Arahan kebijakan ini meminta badan-badan federal memprioritaskan kepentingan ekonomi AS. Tarif tersebut digunakan sebagai alat untuk mengurangi defisit perdagangan dan mendorong pertumbuhan manufaktur dalam negeri. Pemerintah berpendapat bahwa tarif ini diperlukan untuk melawan praktik perdagangan yang tidak adil serta melindungi kepentingan keamanan nasional. Kontrol ekspor AS terhadap teknologi canggih. Selain tarif, AS juga memberlakukan kontrol ekspor untuk membatasi akses Tiongkok terhadap produk-produk teknologi canggih, seperti semikonduktor. Langkah ini meliputi pembatasan ekspor peralatan manufaktur semikonduktor dan perangkat lunak tertentu ke Tiongkok. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menghambat kemampuan Tiongkok dalam memproduksi chip canggih serta memperlambat kemajuannya di bidang kecerdasan buatan dan teknologi tinggi lainnya. Pembuat kebijakan AS khawatir bahwa kemajuan Tiongkok di sektor ini dapat menimbulkan tantangan ekonomi dan keamanan. Namun, Tiongkok merespons dengan berfokus pada inovasi, meluncurkan teknologi yang berpotensi mengubah dinamika global. Inovasi Tiongkok dan dampaknya pada pasar global. Baru-baru ini, Tiongkok mengumumkan teknologi kecerdasan buatan, AI, baru yang mengejutkan pasar global. Inovasi tersebut tidak hanya mengganggu status quo, tetapi juga menegaskan posisi Tiongkok sebagai pesaing tangguh di sektor teknologi tinggi. Perusahaan rintisan Tiongkok, DeepSeek, meluncurkan model AI mutakhir yang memicu riak di pasar keuangan global. Setelah pengumuman ini, nilai saham beberapa perusahaan teknologi besar AS, seperti OpenAI, Nvidia, Google, dan Facebook, mengalami penurunan signifikan. Peristiwa ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap potensi pergeseran kepemimpinan teknologi dari AS ke Tiongkok. Presiden Donald Trump menanggapi dengan menyebut kemunculan DeepSeek sebagai panggilan bangun bagi industri teknologi AS. Ia menekankan pentingnya fokus pada inovasi untuk tetap kompetitif di lanskap global. Meski pasar mengalami guncangan besar, Trump mencatat bahwa pendekatan hemat biaya DeepSeek dapat menjadi pelajaran bagi perusahaan AS untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Implikasi perlombaan teknologi global. Kemajuan teknologi Tiongkok menandakan lompatan besar dalam kemampuan AI, terutama di bidang seperti AI generatif. Hal ini memicu diskusi global tentang persaingan dalam teknologi tinggi antara dua ekonomi terbesar dunia. Pada 27 Januari 2025, pasar keuangan AS mengalami penurunan signifikan yang dipicu oleh pengumuman dari DeepSeek. Model AI baru ini menimbulkan kekhawatiran tentang daya saing perusahaan teknologi AS dan mendorong evaluasi ulang posisi AS dalam perlombaan AI global. Laporan menunjukkan bahwa kebijakan AS untuk mengekang kemajuan teknologi Tiongkok belum sepenuhnya efektif. Sementara itu, inovasi Tiongkok terus menarik perhatian dunia dan mengubah dinamika pasar global. Guncangan pasar akibat inovasi DeepSeek. Pada 27 Januari 2025, pasar keuangan AS mengalami gejolak besar, terutama di sektor teknologi. Nasdaq Composite, yang sangat bergantung pada perusahaan teknologi, mencatat penurunan tajam sebesar 3,1%, penurunan harian paling substansial dalam lebih dari sebulan. Sementara itu, S&P 500 juga mengalami penurunan sebesar 1,5%, dengan sektor teknologi memberikan kontribusi terbesar terhadap kerugian tersebut. Sebaliknya, Dow Jones Industrial Average bernasib lebih baik, naik sebesar 0,7%. Kenaikan ini sebagian besar didukung oleh saham sektor perawatan kesehatan dan konsumen yang membantu mengimbangi kerugian besar di sektor teknologi.
Dampak pada perusahaan teknologi besar. Guncangan pasar ini paling terasa di antara perusahaan teknologi besar. Nvidia, salah satu perusahaan semikonduktor dan AI terkemuka, mengalami penurunan harga saham hampir 17%, yang menghapus sekitar $465 miliar dari kapitalisasi pasar. Ini menandai kerugian terbesar dalam satu hari bagi perusahaan manapun dalam sejarah pasar saham AS. Perusahaan teknologi besar lainnya, seperti Microsoft dan Alphabet, induk Google, juga menghadapi tekanan signifikan dengan harga saham mereka turun masing-masing sebesar 4%. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap kemampuan perusahaan-perusahaan ini untuk bersaing dengan inovasi baru dari Tiongkok. DeepSeek, pemain baru di dunia AI. Guncangan pasar dipicu oleh pengumuman dari DeepSeek, sebuah perusahaan rintisan Tiongkok yang mengungkap model AI canggih bernama R1. Model ini diklaim dapat menyaingi, atau bahkan melampaui, kemampuan model AI terkemuka dari perusahaan AS seperti OpenAI. Yang membuat DeepSeek berbeda adalah efisiensi biaya dan inovasi modelnya. Berbeda dengan perusahaan AS yang sangat bergantung pada perangkat keras canggih seperti GPU berkinerja tinggi dari Nvidia, DeepSeek berhasil mencapai hasil luar biasa dengan teknologi yang lebih sederhana dan terjangkau. Hal ini memunculkan keraguan atas keberlanjutan strategi pengembangan berbiaya tinggi yang diadopsi oleh perusahaan teknologi AS. Profil DeepSeek dan model R1. DeepSeek didirikan pada tahun 2023 oleh Liang Wenfun dan Hong Zhou. Meski baru, perusahaan ini dengan cepat menjadi pemain utama di dunia teknologi, berfokus pada pengembangan model AI yang sangat efisien dan kuat. Model R1 memiliki kemampuan luar biasa, termasuk pemahaman dan produksi bahasa. R1 dapat memahami dan menghasilkan bahasa manusia dengan presisi tinggi, menyaingi model seperti GPT dari OpenAI. Pemrosesan data visual, kemampuannya untuk menganalisis gambar dan video membuat R1 sangat cocok untuk aplikasi seperti mobil otonom, sistem keamanan, dan moderasi konten. Efisiensi biaya. Tidak seperti perusahaan AS yang menggunakan perangkat keras mahal, R1 dikembangkan dengan perangkat keras yang lebih terjangkau, menjaga biaya tetap rendah tanpa mengorbankan performa. Pendiri Liang Wenfun memiliki latar belakang di bidang teknik dan sebelumnya mendirikan perusahaan berbasis AI untuk pengambilan keputusan investasi. Pendekatan inovatifnya membawa DeepSeek ke tingkat yang mengubah peta persaingan global. Strategi open source. DeepSeek mengambil langkah berani dengan membuat R1 sepenuhnya open source, memungkinkan siapa saja di dunia untuk menggunakan, memodifikasi, atau membangun model tersebut secara gratis. Langkah ini bertentangan dengan pendekatan tradisional raksasa teknologi AS yang menjaga eksklusivitas model AI mereka. Dampak pada pasar global. Rilis R1 telah mengguncang pasar keuangan global. Perusahaan teknologi besar AS, seperti Microsoft, Nvidia, dan Meta, kehilangan nilai pasar yang signifikan dengan total kerugian gabungan melebihi $1 triliun. Nvidia sendiri mencatat penurunan valuasi sebesar $600 miliar, yang merupakan salah satu penurunan terbesar dalam sejarah. Kesuksesan DeepSeek telah memicu diskusi tentang kecepatan Tiongkok dalam mengejar ketinggalan di perlombaan AI dan dampaknya pada masa depan teknologi global. Tantangan dan kontroversi. Meski inovasinya mengesankan, DeepSeek juga menghadapi kritik. Beberapa ahli mengkhawatirkan potensi pengaruh pemerintah Tiongkok terhadap model AI ini, terutama dalam hal topik sensitif. Selain itu, sifat open source dari R1 yang mendorong kolaborasi juga menimbulkan pertanyaan tentang keamanan data dan kemungkinan penyalahgunaan. Inovasi dan tantangan etis model AI DeepSeek. Model AI yang dikembangkan oleh DeepSeek, meskipun menunjukkan inovasi luar biasa, juga menimbulkan kekhawatiran etis. Model ini memiliki potensi untuk digunakan dalam aplikasi yang tidak etis, seperti penyalahgunaan data atau manipulasi informasi. Namun, keberhasilan DeepSeek membuktikan bahwa dengan sumber daya yang terbatas sekalipun, kemajuan luar biasa dalam AI dapat dicapai.
Hal ini menunjukkan bahwa masa depan AI tidak hanya bergantung pada perusahaan dengan anggaran terbesar, tetapi juga pada kreativitas dan efisiensi dalam pengembangan teknologi. Apakah ini merupakan awal dari perubahan besar jangka panjang dalam industri AI, atau hanya gangguan sesaat, masih menjadi pertanyaan. Satu hal yang pasti, DeepSeek telah menarik perhatian global dan memaksa industri teknologi untuk mengevaluasi kembali pendekatan mereka. Dampak keuangan global. Keberhasilan DeepSeek telah menyebabkan guncangan besar di pasar keuangan dunia. Perusahaan teknologi besar di AS mengalami penurunan tajam dalam kapitalisasi pasar mereka. Nvidia, yang menjadi salah satu penyedia utama chip kelas atas untuk model AI, kehilangan lebih dari 17% nilainya dalam beberapa hari, setara dengan kerugian sekitar 600 miliar dolar. Raksasa teknologi lain, seperti Microsoft, Meta, dan Alphabet, juga menghadapi penurunan harga saham karena investor mempertimbangkan ulang dominasi jangka panjang mereka di tengah munculnya model persaingan baru dari DeepSeek. Hal ini telah memaksa evaluasi ulang terhadap lanskap AI, dengan investor mulai mempertanyakan keberlanjutan pengeluaran besar perusahaan teknologi AS untuk infrastruktur yang mahal. Mengapa DeepSeek berhasil di tengah pembatasan? DeepSeek mengungkap kelemahan dalam strategi AS yang bertujuan mengekang kemajuan teknologi Tiongkok melalui sanksi, kontrol ekspor, dan aliansi internasional. Keberhasilan DeepSeek menunjukkan bahwa para peneliti dan insinyur Tiongkok mampu mengatasi kendala teknologi melalui beberapa cara. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Inovasi dalam algoritma AI. Mereka mengembangkan algoritma AI khusus yang mengurangi ketergantungan pada GPU kelas atas. Dengan mengoptimalkan arsitektur perangkat lunak untuk perangkat keras domestik yang kurang bertenaga, mereka berhasil melewati kebutuhan akan GPU canggih dari teknologi barat. Investasi dalam pendidikan dan penelitian. Pemerintah Tiongkok telah berinvestasi besar dalam program pendidikan dan penelitian, membina generasi baru ahli AI. Banyak dari para peneliti ini mengenyam pendidikan di luar negeri di lembaga-lembaga terkemuka sebelum kembali ke Tiongkok untuk berkontribusi pada kemajuan dalam negeri. Aliran balik talenta ini membawa pengetahuan dan teknik mutakhir ke negara asal, mendorong budaya inovasi. Ketahanan terhadap sanksi. Kontrol ekspor AS, termasuk pembatasan terhadap mesin litografi ultraviolet ekstrim, EUV, yang penting untuk memproduksi chip canggih, bertujuan untuk melumpuhkan kemampuan Tiongkok dalam pengembangan AI. Namun, Tiongkok mampu mengatasi kendala ini dengan berfokus pada solusi alternatif dan pengembangan teknologi dalam negeri. Kesimpulan, tantangan baru untuk dominasi teknologi AS. Kesuksesan DeepSeek telah menantang asumsi bahwa dominasi teknologi global hanya bisa diraih oleh negara atau perusahaan dengan sumber daya besar. Pendekatan inovatif DeepSeek menunjukkan bahwa efisiensi dan fleksibilitas dapat menjadi kunci dalam memenangkan persaingan teknologi. Namun, keberhasilan ini tidak terlepas dari kontroversi. Sifat open source model R1 mendorong kolaborasi, tetapi juga memunculkan kekhawatiran tentang penyalahgunaan dan potensi pengaruh pemerintah. Selain itu, langkah ini menekan perusahaan teknologi besar AS untuk mempercepat inovasi mereka agar tetap kompetitif dalam lanskap AI global yang terus berkembang. Tiongkok, ketahanan dan inovasi di tengah pembatasan teknologi. Tiongkok telah menunjukkan ketahanan luar biasa dalam menghadapi pembatasan teknologi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Meskipun memiliki akses terbatas ke chip semikonduktor mutakhir, negara ini berhasil memanfaatkan chip generasi lama dengan cara yang inovatif. Para peneliti Tiongkok telah mengembangkan solusi perangkat lunak yang mengoptimalkan kinerja perangkat keras yang kurang canggih, memungkinkan pengoperasian model AI yang canggih. Selain itu, pembatasan semikonduktor yang diterapkan AS justru memacu percepatan pengembangan industri semikonduktor domestik Tiongkok. Dengan dukungan pemerintah yang signifikan dalam bentuk pendanaan dan kebijakan strategis, perusahaan-perusahaan semikonduktor Tiongkok telah membuat kemajuan penting dalam desain dan manufaktur chip. Langkah ini perlahan mengurangi ketergantungan pada pemasok asing,
memperkuat kemandirian teknologi nasional. Model AI inovatif dan dampaknya. Keberhasilan model AI seperti yang dikembangkan oleh DeepSeek menjadi bukti nyata dari usaha-usaha ini. Dengan investasi awal yang relatif kecil sebesar $6,5 juta, DeepSeek mampu menciptakan model AI yang sebanding, bahkan di beberapa aspek, melampaui teknologi yang dikembangkan oleh raksasa teknologi AS seperti OpenAI. Keberhasilan ini membuktikan bahwa inovasi tetap memungkinkan meskipun terdapat keterbatasan sumber daya dan hambatan perdagangan. Model AI DeepSeek telah menciptakan guncangan besar di pasar keuangan global. Saham perusahaan teknologi besar seperti Nvidia, Microsoft, dan Alphabet mengalami aksi jual besar-besaran yang menghapus nilai pasar miliaran dolar. Misalnya, Nvidia kehilangan 17% dari nilainya dalam beberapa hari, setara dengan kerugian sekitar $600 miliar. Kritik terhadap strategi pembatasan AS. Keberhasilan DeepSeek menyoroti kelemahan mendasar dalam strategi pembatasan teknologi AS. Selama bertahun-tahun, AS mengandalkan kombinasi tarif, kontrol ekspor, dan sanksi untuk mengekang inovasi teknologi di luar negeri, terutama dari Tiongkok. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa membatasi akses terhadap teknologi canggih akan menghambat inovasi dan melindungi industri domestik. Namun, perkembangan seperti yang dicapai oleh DeepSeek membuktikan bahwa pendekatan ini tidak sepenuhnya efektif. Bahkan dalam kondisi terbatas, Tiongkok mampu mengoptimalkan teknologi yang ada. Dengan memanfaatkan perangkat keras yang lebih murah dan algoritma inovatif, Tiongkok berhasil menciptakan solusi yang hemat biaya dan efisien. Memperkuat infrastruktur domestik. Pembatasan mendorong investasi besar-besaran dalam pengembangan teknologi dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada teknologi barat. Mendorong rekayasa kreatif. Tekanan eksternal memacu inovasi, menciptakan solusi teknologi yang mampu bersaing secara global. Kegagalan kebijakan AS dan pelajaran penting. Kejatuhan perusahaan teknologi AS di pasar saham dan munculnya pesaing kuat dari Tiongkok seperti DeepSeek menggarisbawahi kegagalan kebijakan pembatasan AS dalam mencapai tujuan strategisnya. Pendekatan ini tidak hanya gagal melindungi industri domestik tetapi juga gagal mencegah munculnya pesaing global baru. Keberhasilan DeepSeek menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu bergantung pada sumber daya besar. Kreativitas dan efisiensi dapat menjadi kunci keberhasilan. Kemandirian teknologi penting untuk mengatasi pembatasan eksternal. Tiongkok berhasil membangun jalur inovasi yang berkelanjutan meskipun ada hambatan. Dunia semakin saling terhubung. Kebijakan yang terlalu restriktif berisiko mempercepat inovasi di luar negeri daripada menahannya. Kesimpulan. Munculnya DeepSeek bukan hanya sekadar bukti kemampuan Tiongkok untuk mengatasi pembatasan teknologi. Ini juga menjadi pengingat bahwa strategi yang kaku dan eksklusif tidak selalu efektif di dunia yang semakin dinamis. Untuk tetap kompetitif, negara-negara harus mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi persaingan teknologi global. Nvidia dan rekor kerugian pasar. Nvidia mengalami penurunan besar dalam harga sahamnya, jatuh hampir 17%, yang menghapus kapitalisasi pasar sebesar $465 miliar. Ini menjadi kerugian satu hari terbesar dalam sejarah pasar saham AS. Peristiwa ini mencerminkan skeptisisme investor tentang daya saing jangka panjang perusahaan teknologi AS di tengah pasar yang semakin global dan inovatif. Kelemahan pendekatan kebijakan AS. Ketidakefektifan kebijakan AS berakar pada pendekatan proteksionisme yang ketinggalan zaman. Dengan mengenakan tarif pada pesaing asing dan membatasi akses terhadap teknologi canggih, AS berusaha menciptakan keuntungan strategis bagi industri domestiknya. Namun, strategi ini memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Mendorong kemandirian pesaing. Kebijakan ini mendorong negara seperti Tiongkok untuk mempercepat inisiatif kemandirian teknologi dan meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan domestik. Munculnya inovator baru. Perusahaan seperti DeepSeek membuktikan bahwa inovasi tetap bisa dicapai tanpa akses ke alat dan sumber daya paling canggih. Ketegangan hubungan internasional.
Kebijakan tarif dan hambatan perdagangan melemahkan hubungan AS dengan sekutu dan mitra dagang, menciptakan isolasi di tengah dunia yang semakin terhubung. Pendekatan reaktif yang tidak efektif. Kebijakan AS seringkali bersifat reaktif, seperti terlihat dari pengumuman tarif baru secara reguler oleh pemerintah. Meskipun kebijakan ini mungkin memberikan kemenangan politik jangka pendek, mereka tidak mengatasi akar masalah yang dihadapi bisnis AS, seperti kurangnya investasi yang signifikan dalam penelitian, pendidikan, dan infrastruktur. Ketergantungan pada proteksi daripada inovasi untuk menjaga daya saing. Pelajaran dari keberhasilan DeepSeek. Kesuksesan DeepSeek, startup kecil asal Tiongkok, dalam mengguncang bisnis teknologi AS yang bernilai miliaran dolar menjadi pengingat bahwa isolasi tidak efektif. Persaingan ekonomi global tidak dapat diatasi hanya dengan hambatan perdagangan dan kebijakan proteksionis. Inovasi adalah kunci. Fokus pada inovasi, kolaborasi, dan efisiensi adalah cara untuk tetap kompetitif di pasar global. Kesimpulan dan seruan untuk perubahan. Sudah saatnya bagi AS untuk memikirkan kembali pendekatannya terhadap kebijakan ekonomi global. Dengan mengadopsi strategi yang lebih adaptif dan inklusif, AS dapat mengubah momen disrupsi ini menjadi peluang untuk pembaruan dan pertumbuhan. Pendekatan yang menekankan investasi dalam penelitian, pendidikan, dan infrastruktur dapat memberikan daya saing jangka panjang yang berkelanjutan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.